Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi hari ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Puasa kan semuanya? Insya Allah, Masya Allah. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita telah berdoa, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Karena Ibu rasa hari ini ada yang sedang tidak hadir. Ibu cek dulu ya. Tolong dengarkan namanya dengan baik. Nur Aziza. Hadir, Bu. Nur Faika. Hadir, Bu. Ayandira. Hadir, Bu. Dinda Kamalia. Hadir, Bu. Ashraf. Hadir, Bu. Muhammad Atar. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Ternyata semuanya hadir ya. Nah, karena Ibu sudah mengabsen kalian dan alhamdulillah semuanya ternyata hadir, Ibu ingin menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita minggu lalu. Jadi, ada yang masih ingat apa yang telah kita bahas minggu lalu? Tolong angkat tangannya. Ya, silakan Dinda. Betul sekali. Jadi, minggu lalu kita telah membahas tentang mengevaluasi teks anekdot. Jadi, karena kita telah membahas tentang teks anekdot, tentu kita sudah tahu apa itu teks anekdot. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ya, silakan Nur Aziza. Ya, betul sekali Nur Aziza. Jadi, teks anekdot itu adalah teks yang mengandung unsur kelucuan yang mana di dalamnya berisi tentang kritikan, entah itu tentang seorang tokoh terdekat atau tokoh terkenal. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tahu apa itu teks anekdot, tapi Ibu ingin kembali membahas agar kita lebih tahu apa itu teks anekdot. Kemudian nanti kita akan bahas apa struktur dan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama yakni mengetahui struktur dan unsur-unsur kebahasaan dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, kita akan membuat secara langsung teks anekdot sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaannya. Kita melangkah pada struktur teks anekdot. Ada yang tahu apa struktur dari teks anekdot? Tolong angkat tangan. Oke, karena tidak ada yang angkat tangan, Ibu rasa belum ada yang tahu atau mungkin malu-malu untuk menjawab. Baik, Ibu akan beritahu. Tolong dengarkan dengan baik ya. Jadi, struktur dari teks anekdot yang pertama yakni abstrak. Dan ini struktur tersebut betul-betul harus ada dalam teks anekdot. Nah, struktur yang pertama yakni abstrak. Jadi, abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita dari teks anekdot tersebut. Nah, kedua yakni orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Kemudian yang ketiga yakni krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dari cerita tersebut. Nah, kemudian yang keempat yakni reaksi. Apa itu reaksi? Ya, jadi reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Jadi karena tadi yang ketiga itu ada krisis, kemudian ada reaksi. Krisis itu adalah puncak masalahnya, reaksi itu adalah penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, ada yang terakhir yakni koda. Ingat ya, koda, bukan kuda. Nah, jadi koda itu adalah bagian penutup dari cerita dalam teks anekdot tersebut. Seperti itu. Oke anak-anak, sampai sini apakah semuanya sudah paham struktur teks anekdot tersebut?
Paham Bu Guru. Alhamdulillah. Karena sudah paham, selanjutnya kita melangkah pada ciri-ciri teks anekdot. Ada banyak sekali ciri-ciri dari teks anekdot, tapi tadi sebenarnya Ibu sudah memberikan sedikit bocoran apa itu ciri-ciri dari teks anekdot tersebut. Ada yang tahu? Tolong angkat tangannya ya. Ya, silakan Ashraf. Ya, betul sekali. Jadi, salah satu dari ciri-ciri teks anekdot itu adalah mengandung unsur kelucuan. Jadi, itu dalam teks anekdot tersebut memang diperuntukkan untuk membuat kelucuan agar pembaca ataupun pendengar dapat tertarik untuk tertawa, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa dalam teks anekdot ini ditujukan untuk menyampaikan kritikan halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. Jadi dalam teks anekdot ini ditujukan pada orang yang berada di luar dari pembaca ataupun pendengar dari cerita atau teks anekdot tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai media penyampai aspirasi atau pandangan yang bernilai positif dan berbau humor tentang publik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yakni ditujukan untuk menginspirasi pembaca atau pendengar dalam menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap suatu hal. Seperti itu anak-anak. Paham semuanya? Oke. Nah, tadi kita sudah membahas struktur teks anekdot, kemudian ciri-ciri teks anekdot juga sudah. Kemudian yang akan kita bahas yakni unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ada yang tahu? Oke, yang pertama yakni menggunakan kata kerja lampau atau kata kerja masa lalu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata keterangan atau adverb bentuk lampau. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Kemudian, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah. Yang tertera dalam Puebi. Kelima, yakni bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Jadi dalam teks anekdot ini tidak boleh diceritakan secara acak-acakan. Nah, selanjutnya yang keenam yakni menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Nah, kemudian yang ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Ada juga kaidah yang kedelapan yakni umumnya menggunakan bahasa informal. Jadi dalam teks anekdot ini lebih sering digunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Jadi mungkin agar lebih mudah tersampaikan kepada orang-orang awam, maka digunakanlah bahasa informal tersebut. Nah, selanjutnya menggunakan kata seru untuk menunjukkan ekspresi seperti terkejut, kagum, dan lain-lain yang menunjukkan atau menggunakan kata-kata tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yakni menggunakan ungkapan bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat yang maknanya dianggap lucu dan menyebabkan orang dapat tersenyum dan tertawa. Seperti itu anak-anak. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini Ibu ingin kalian, dan karena kita sudah bahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan dari teks anekdot tersebut, Ibu ingin kalian mengerjakan sebuah tugas. Tugasnya yakni kalian membuat sebuah teks anekdot berdasarkan gambar yang akan Ibu berikan. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah media di mana ini akan kalian gunakan untuk membuat sebuah teks anekdot berdasarkan gambar yang tertera di dalam kertas tersebut. Jadi Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini untuk Nur Azizah. Nah, ini untuk Dinda. Ya, ini untuk Ashraf. Nah, ini untuk Nur Faika. Oke anak-anak, Ibu beri waktu 20 menit. Tolong kerjakan dengan baik sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan yang telah kita bahas sebelumnya. Dimulai dari sekarang. Ya, karena waktunya sudah habis, sudah 20 menit berlalu, tolong ketua kelas dikumpulkan secara kolektif ya.
kumpulkan tugas teman-temannya, kemudian bawa ke kantor ibu nanti. Ya, oke, terima kasih anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berberkah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.